Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa ja'ala al-ashra al-awakhir minhu min abrakil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala 'abdika sayyidina Muhammadin nurid dulam wa ala alihi wa sahbihi al-a'lam ila yaumi liqa'ika ya karim ya mannan ya salam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari nanti kita akan memasuki 10 terakhir di bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan ini, di mana Sayyidah Aisyah meriwayatkan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Istidhkar. Beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha meriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan pakaiannya, dan beliau menghidupkan malam-malamnya bergadang untuk ibadah kepada Allah. Bukan hanya itu, beliau juga membangunkan keluarganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, kalau kita teliti hadirin, beliau menambah semangat ibadah serta membangunkan keluarganya. Padahal kalau beliau ingin rahmat, Allah sudah merahmati beliau dengan rahmat terbesar, dan tidak ada rahmat terbesar yang diberikan kepada satu makhluk pun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan beliau sendiri adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau beliau mencari di 10 terakhir bulan Ramadan ampunan Allah, maka beliau adalah makhluk yang tanpa dosa. Begitu juga seluruh para nabi. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Andaikan punya dosa pun, dan itu mustahil bagi Rasulullah, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau di bulan Ramadan mencari bebas dari neraka, maka nama beliau terukir di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tidak akan ada makhluk yang bisa memasuki surga kecuali terlebih dahulu dimasuki oleh Nabi Muhammad. Kalau begitu, apa hadirin pelajaran yang bisa kita ambil Rasulullah ketika 10 terakhir Ramadan menambah semangat ibadah dan juga membangunkan keluarganya? Tak lain adalah untuk mengajari kita hadirin. Pertama, agar kita mengagungkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini bulan yang agung dan diagungkan oleh makhluk teragung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam syariat agama kita hadirin, kaum muslimin yang berjualan warung makanan, maka di dalam kitab I'anatut Talibin diharamkan membuka warung di siang hari hadirin. Diperbolehkan kalau sore hari untuk
menyediakan orang-orang yang akan berbuka. Akan tetapi kalau di siang hari maka hukumnya haram, dan setiap ada yang beli dan makan di situ dia pun menanggung seluruh dosanya. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi yang tidak berpuasa hadirin, makan, minum, merokok di sembarang tempat. Maka dengarkan sabda Rasulullah SAW, ana bari'un mimman khusmuhu Ramadan. Aku putus hubungan dengan orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Artinya orang yang tidak peduli dengan keagungan bulan Ramadan padahal diagungkan oleh Rasulullah, maka dia tidak akan dipedulikan oleh Rasulullah. Di hari kiamat dia tidak akan bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemana hadirin? Akan minta syafaat kemana kalau sudah Rasulullah angkat tangan tidak memberi syafaat? Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua hadirin, pelajaran yang bisa kita ambil, Rasulullah menambah ibadah di akhir sebelum Ramadan dan membangunkan keluarganya adalah bagaimana kita bisa memberikan kebaikan bukan hanya untuk diri kita hadirin, akan tetapi untuk orang lain, terlebih keluarga kita hadirin. Semangat yang diwariskan oleh Rasulullah bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, akan tetapi untuk orang lain hadirin. Dan inilah da'bun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebiasaan hidup Rasulullah. Setiap nafas beliau dihabiskan untuk agar umatnya ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan saking semangatnya Rasulullah untuk menyampaikan kebaikan terhadap umat, tujuan Nabi Muhammad bukan yang lain, cuman ingin umatnya dapat kebaikan dunia dan akhirat. Begitu juga para ulama pewaris Rasulullah, tidak ada tujuan mereka kecuali umat ini agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah, kata beliau sahabat Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu idza khataba, ketika beliau berkhutbah, ihmarrat ainah, maka memerah kedua mata beliau, wa ala sautuh, dan meninggi suara beliau, washtadda ghadabuh, dan meluap-meluap amarah beliau. Beliau kalau berkhutbah hadirin, suaranya tinggi hingga kedua bola mata mulia beliau memerah. Dan sekarang kita tidak jumpai hadirin para ulama yang berkhutbah suaranya keras sampai kedua matanya memerah, belum ada hadirin. Akan tetapi Rasulullah berkhutbah dengan semangatnya, mata beliau sampai memerah hadirin. Hatta ka'annahu mundiru jaisin, sehingga Rasulullah ini seakan-akan komandan pasukan yang menyuruh pasukannya maju atau menyuruh pasukannya mundur. Bagaimana suara seorang komandan yang menyuruh pasukannya untuk maju atau mundur hadirin? Suara yang begitu teriak luar biasa lantangnya hadirin. Ini adalah semangat dari Nabi Muhammad agar yang hadir tidak ngantuk, dan bukti kesemangatan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Allah agar tembus ke telinga-telinga umatnya, agar tembus ke hati yang mendengar. Inilah semangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, kita harus jadi umat yang cerdas. Kalau ada ulama dia berpidato, berkhutbah dengan suara tinggi, jangan dicap radikal terlebih dahulu hadirin. Radikal itu keras, ngawur, isinya ngawur, baru radikal hadirin. Akan tetapi kalau keras, teratur, isinya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, itu bukan radikal hadirin. Bahkan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun penyampaiannya pelan, akan tetapi isinya menyesatkan. Seperti misalkan, orang yang berpuasa itu yang wajib hanya kiai, yang wajib hanya santri yang puasa Ramadan. Kalau supir tidak wajib puasa Ramadan. Kalau orang yang bekerja keras tidak wajib puasa Ramadan. Ini radikal hadirin. Walaupun disampaikan dengan lembut, tapi radikal. Kenapa? Karena membodohi dan membohongi umat. Tidak begitu hadirin. Sekeras apapun kerjaan kita tetap wajib puasa. Jangan aturan agama disesuaikan dengan kerjaan kita hadirin. Nanti timbul lagi hormati orang yang tidak berpuasa. Ini semuanya dibalik-balik hadirin. Yang benar hormati yang berpuasa karena mereka sudah lapar dan dahaga. Yang tidak puasa hormati yang puasa. Yang benar tetap puasa walaupun kerja berat, tetap puasa, tetap niat puasa.
perkara nanti di tengah jalan tidak kuat, dibatalkan, tidak masalah hadirin, akan tetapi ada syarat-syaratnya dan dia nanti wajib mengqadha di luar Ramadan. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 Ramadan yang terakhir akan datang malam ini hadirin, akan datang menjumpai kita hadirin. Maka persiapkan diri kita hadirin, perhatikan ibadah kita, perhatikan anak dan keluarga kita hadirin. Jangan-jangan Ramadan ternyata masih ada yang mabuk, Ramadan ternyata masih ada yang berjudi, Ramadan ternyata masih ada yang meninggalkan sholat, Ramadan ternyata masih ada yang tidak melakukan sholat subuh. Dengarkan sebuah riwayat hadirin, man la yusalli sholat subhi lam yusafih an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia sengaja meninggalkan sholat wajib, terlebih sholat subuh hadirin, maka di hari kiamat dia tidak akan bisa bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu sholat hadirin. Bagaimana kalau di rumah kita setiap saatnya meninggalkan sholat? Betapa jauhnya dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau di rumah kita setiap saat menghancurkan keagungan Ramadan? Betapa jauhnya kita dari Nabi Muhammad SAW. Rugi hadirin, begitu ruginya orang yang di akhirat jauh dari Nabi Muhammad. Begitu ruginya orang yang di akhirat tidak diizinkan oleh Allah untuk mencium tangan mulia Rasulullah SAW. Karena itu wahai yang mendengar, bangun dari tidur kelupaanmu. Ini Ramadan dijadikan oleh Allah setiap tahun bukan untuk mainan, akan tapi Ramadan agar engkau mulia semulia-mulianya. Karena Ramadan belum pernah dikasihkan kecuali untuk kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Bangun dari tidur lalemu, bangun dari tidur maksiatmu. Bangkitlah, 10 Ramadan menantimu malam ini. Bagaimana engkau akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Bagaimana engkau akan mendapatkan ridho dari Rasulullah SAW? Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita meminta kepada Allah agar hati kita dibuka oleh Allah. Dijadikan Ramadan ini hadirin kita diberi taufik oleh Allah, bisa beribadah dengan semestinya. Dan Ramadan ini dicatat dalam umur kita termasuk Ramadan yang paling berkah, Ramadan terbaik dalam umur kita hadirin. Amin amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Rabbi ighfir warham anta khairur